Al-gharadu minal ibadah wa dukhulul jannah wan najatu minnar. Tujuan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selain dari adalah ibtigha' mardatillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka boleh seseorang dia melaksanakan amal ibadah kemudian terselip tujuannya adalah untuk dukhulul jannati wan najat minan nar, supaya dirinya ini bisa masuk surga dan bisa selamat dari siksa api neraka. Maka ini dibolehkan. Hal ini penting untuk kita pahami. Sebab apa ya ikhwah? Sebagian kalangan itu menganggap bahwa orang yang mereka beribadah kemudian mereka mempunyai tujuan untuk masuk surga, itu dianggap sebagai kesalahan fatal, dan itu dianggap sebagai sebuah kesyirikan karena tidak lillah, karena tujuannya tidak semata-mata untuk Allah, tetapi menginginkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang di surga. Dan ini bisa kita temukan misalkan dalam syair-syair para sufiyah, orang-orang sufi, sebagaimana apa ini yang sering dilantunkan syair-syair cinta, ya, cinta kepada Rabb itu oleh siapa? Rabi'ah al-Adawiyah, salah seorang tokoh sufi yang mereka betul-betul ya, seolah-olah seluruh apa yang dilakukan itu adalah karena sebab mahabbatullah, kecintaan dia kepada Allah. Bahkan dalam satu syairnya dia mengatakan, ya Allah, jika aku beribadah itu karena semata-mata mengharap surgamu, maka haramkan saya untuk masuk ke dalam surga. Sampai demikian, dan banyak juga syair-syair yang lain. Dan ini kemudian ada beberapa penjelasan dari para ulama terkait dengan persoalan yang ini. Karena apa ayat alifah? Karena kita mempunyai tujuan terselip di dalam hati kita. Ini tujuan di dalam kita beribadah selain mencari ridha Allah, supaya Allah ini ridha terhadap apa yang kita lakukan, dan kita menginginkan supaya kita bisa masuk ke dalam jannah dan bisa selamat dari siksa api neraka. Ini juga merupakan hal yang dituntunkan dalam ayat-ayat Al-Quran, dan banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang hal ini. Termasuk di dalam ma'alim ini Al-Musannif mengutip satu surat, ayat di dalam surat Ali Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, Allah perintahkan kepada kita, dan hendaklah kalian ini bersegera dalam apa? Ila maghfiratin min rabbikum, untuk mencari maghfirah, pengampunan dari Rabb kalian, wa jannatin, dan surga. Nah ini Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini memerintahkan kepada kita untuk bersegera mencapai dua hal ini, ila maghfiratin wa jannatin, kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang mukmin. Bagi orang-orang mukmin. Dan tidaklah wasilah untuk bisa mencapai maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala selain adalah melakukan amalan-amalan tertentu, juga taubat, melakukan amal taubat dari kesalahan-kesalahan, dan apa ini al-jannah tidaklah akan bisa dicapai kecuali dengan amal ibadah. Jadi sekali lagi, al-jannah, surga, itu tidak akan bisa dimasuki kecuali melalui jalan ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang jannah itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang muttaqin, dan tidaklah disebut orang-orang muttaqin kecuali mereka telah melakukan serangkaian amal ibadah yang dimana para ulama mengatakan al-ihtifalu awamirillahi wa ijtinabu nawahihi fahiyal ibadah, ya, adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ibadah, itu ibadah apapun,
dan menjauhi larangan-larangan Allah, banyak ibadah, dan itu juga adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah ada kaitannya dengan an-najatu minan nar dan dukhulul jannah, masuk ke dalam surga dan terhindarnya seseorang dari api neraka karena sebab amal ibadah. Dan berapa banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan tentang hal ini. Wa qala ta'ala, dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, ya, dalam surat Al-Hadid ayat 21 itu, wa qala Allah Ta'ala sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama' wal ardh uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sabiqu ila magfiratin min rabbikum. Sama, hendaklah kalian ini bersegera, berlomba-lomba, bermusabaqah, berlomba-lomba untuk mencapai magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa jannatin, dan surga. Laki-laki magfirah dan surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk bermusabaqah. Ya, kalau mau ada musabaqah tilawatil Quran, musabaqah perlombaan membaca ayat Al-Quran, ini musabaqah ila magfiratin wa jannah, berlomba-lomba untuk mendapatkan magfirah Allah dan al-jannah. Dan sekali lagi, bahwa sekali-kali kita tidak akan bisa meraih al-maghfirah dan al-jannah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Dalam ayat yang tadi itu, u'iddatil muttaqin, disediakan bagi orang-orang mukmin kecuali dengan cara melaksanakan amal ibadah. Ikhwan fillah, astagfirullah, ada satu hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis dari Mu'adz bin Jabal ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan, Mu'adz bin Jabal pernah cerita, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, fasbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasih. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal cerita, kami pernah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar kepergian. Wa qultu ya Nabi Allah, tiba-tiba Mu'adz bin Jabal ini kemudian matur kepada Rasulullah, menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku, beritahukanlah kepada aku satu amalan yang amalan itu bisa memasukkan saya ke dalam jannah. Pertanyaannya Mu'adz bin Jabal, tunjukkanlah kepadaku ya Rasulullah satu amalan yang amalan itu bisa memasukkan saya ke dalam al-jannah, kepada surga. Wa yuba'iduni minan nar, dan bisa menjauhkan saya dari azab neraka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar pertanyaan atau permintaan dari Mu'adz bin Jabal ini, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laqad sa'alta an 'adzim, wahai Mu'adz, sungguh engkau telah meminta sesuatu yang 'adzim, yang sangat agung, yang luar biasa. Nah, inilah ayat ikhwah ya, para sahabat itu kalau meminta itu, mumpung bisa meminta kepada Rasulullah, beliau meminta tidak minta yang ecek-ecek, yang remeh-temeh, tidak ya. Beliau tidak meminta surga, tetapi meminta, permintaannya itu luar biasa, yakni apa? Yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni minan nar. Puncak dari segala perjalanan kita ini adalah hal ini, ayat dua ini. Apa yang kita lakukan ini, kita menginginkan dua ini, dan inilah yang diminta oleh Mu'adz bin Jabal, yakni masuknya kita ke dalam jannah dan terbebasnya kita dari api neraka.
Wa innahu la yasirun ala man yasallallahu alaihi. Wa Mu'ad, iku ngono perkara enteng. Itu perkara remeh. Bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mudah. Itu perkara mudah. Nah, Rasulullah ya berkomentar demikian, memberikan taukan kepada Mu'ad bin Jabal, yang kamu minta itu persoalan yang sangat luar biasa, azimun. Tetapi kalian minta untuk ditunjukkan bagaimana jalannya, itu sebenarnya persoalan yasir, persoalan enteng, mudah, wahai Mu'ad, mudah, persoalan mudah. Mayyassarahullahu alaihi, bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk bisa meraihnya. Tapi bagi orang-orang yang disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sulit untuk bisa masuk ke dalam jannah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Mu'ad, pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Jalan untuk kalian bisa masuk ke dalam jannah dan untuk bisa menjauhkan dirimu dari siksa api neraka, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah, ibadah, ya. Jalan untuk masuk ke dalam jannah, apa yang ditentukan oleh Rasulullah? Ta'budullah, ibadahlah kalian kepada Allah. Sehingga apa korelasinya kalau seandainya Mu'ad bin Jabal ketika itu beliau beribadah, melaksanakan apa yang ditentukan oleh Rasulullah dengan harapan untuk bisa an-najatu minan nar. Apa ini? Yudkhulunal jannah. Bisa dukhulul jannah, bisa masuk ke dalam surga. Karena memang tuntunan Rasulullah demikian. Dan ini menjadi salah satu di antara ma'alim bila ibadah, di dalam ibadah. Ya, boleh kita beribadah kemudian menyelipkan maksud tujuan kita supaya kita ini bisa masuk ke dalam surga dan terbebas atau bisa selamat dari siksa api neraka. Karena apa? Tuntunan Rasulullah, ta'budullah, hendaklah kalian beribadah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'an. Dan jangan sekali-kali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berbuat syirik kepada Allah. Ini dua paket. Dan inilah di antara ayat Al-Qur'an yang paling banyak, ya, yakni seruan untuk beribadah kepada Allah dan seruan larangan dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Rasulullah menuntunkan wa tuqimus shalah. Dan hendaklah kalian laksanakan sholat. Sholat apa? Apa sholat? Ibadah, ya. Sehingga kalau seandainya Mu'ad bin Jabal beliau melaksanakan sholat kemudian terselip di dalam niatnya selain untuk mencari ridha Allah, beliau berharap agar sholatnya ini bisa menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka dan bisa memasukkan ke dalam jannah. Maka inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Waktu dia zakat dan tunaikan zakat. Karena itu jalan untuk mencapai surga dan selamatnya seseorang dari azab neraka. Wa tasum Ramadan, dan laksanakan puasa Ramadan. Wa tahujjul bait, dan hendaklah kalian pergi menunaikan ibadah haji. Tentu bagi man istata'a minkum, orang yang mampu di antara kalian, wajib untuk menunaikan ibadah haji, ya. Nah, inilah ayat ikhwah, ya, satu di antara sekian hadis yang dimana Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada Mu'ad bin Jabal tentang permintaan Mu'ad bin Jabal untuk bisa ditunjukkan jalan bisa masuk ke dalam jannah dan bisa selamat dari api neraka. Maka Rasulullah menunjukkan supaya ibadah, ya, ibadah, karena ibadah itu bisa, ya, dan termasuk bagian daripada tujuan kita ibadah itu adalah supaya kita selamat dari siksa api neraka dan masuk ke dalam jannah. Di dalam hadis yang lain, hadis dari Abi Barzah Al-Aslami, beliau cerita, saya pernah meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin
yudkhiluniyal jannata au antafi'u bih. Beliau pernah mengatakan, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku, dullani ala amalin. Tunjukkanlah wahai Rasulullah kepadaku tentang satu amalan yudkhiluniyal jannah yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Coba. Jadi permintaannya apa ini para sahabat itu, masya Allah, ayat ikhwah, kalau dia ketemu dengan orang yang memang dianggap sebagai orang yang mustajabah doanya, beliau meminta untuk didoakan, minta didoakan itu tidak main-main permintaannya itu, tidak minta ditambahkan rezekinya, minta ditambahkan ininya, ditambahkan, tidak, tapi permintaannya itu apa? Yudkhiluniyal jannah, bisa memasukkan dirinya ke dalam surga, al antafi'u bih, atau dia bisa mengambil manfaat darinya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, memberikan tuntunan kepada Abu Barzah ini. Apa? I'zilil adza an tariqil muslimin. Subhanallah, ya. Jadi Rasulullah SAW memberikan tuntunan, i'zilil adza, wahai Abu Barzah, kalau kalian nanti di jalan menemui hal-hal yang bisa mengganggu atau menyakiti seseorang, gangguan-gangguan, i'zilil adza, singkirkan gangguan itu. Rasulullah memberikan tuntunan, singkirkan gangguan itu. Mungkin di jalan ada batu yang membahayakan, singkirkan. Ada paku, ada duri, ada apa yang membahayakan, disingkirkan. Itu thariqah ilal jannah, jalan untuk bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga. Tuntunan Rasulullah ini, Pak. Dan ini adalah bagian daripada amal ibadah sebagaimana pada ma'alim yang telah lalu. Yakni apa? Syumulul ibadah kullu ma yuhibbuhu wa yardah. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayal ibadah, maka itu ibadah. Meskipun ibadah ini ghairu mahdhah, tidak mahsusah, tidak khusus. Bukan sebagaimana kita ibadah yang kaifiyah, tuntunan, tata cara, tata caranya itu telah ditetapkan oleh Rasulullah sebagaimana kita sholat kita. Tapi ini adalah masuk dari cakupan makna ibadah atau syumulul ibadah pada ma'alim yang telah lalu. Ya, segala sesuatu, amal perbuatan, ucapan, bahkan i'tiqad, keyakinan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah, fayal ibadah, maka itu masuk dalam cakupan ibadah. Tidak terkecuali i'zilil adza, menyingkirkan gangguan dari anit thariqil muslimin, dari jalan yang dilalui oleh orang-orang muslim. Dan ini bahkan di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW termasuk apa? Min syu'abil iman, termasuk cabang daripada cabang iman. A'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa adnaha, dan paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Sama ayat itu. Jadi nyambung. Jadi sadaqallahu wa rasul. Benarlah Allah dan Rasulnya apa yang dikatakan, bahwa sesungguhnya apa? Jalan thariq ilal jannah adalah dengan cara apa? Dengan cara melakukan amal ibadah. Dan amal ibadah yang kita lakukan hatta yang berupa menyingkirkan duri dari jalan kaum muslimin, bisa kita niatkan supaya ini menjadi amal kita, ibadah kita yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam jannah. Ini yul ikhwah, hal-hal yang seperti ini itu kalau kita faham, insya Allah ayat ikhwah, selain kita memahami banyak jalan untuk bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga dan menyelamatkan kita dari neraka. Itu apa? Ilmu ayul ikhwah. Ya. Tapi bagi orang-orang yang tidak mau ngaji, tidak tahu ilmu, mereka sangat merasa sempit. Aku kepengen mau swarga apa ya? Padahal amal jalan untuk bisa mengantarkan ke dalam jalan itu ada di depan mata. Misalkan
Ya itu tadi, menyingkirkan gangguan dari jalan, membantu seseorang sedikit saja kebaikan. Tapi bagi orang-orang yang mereka tidak paham, mereka akan merasa sulit. Ya. Maka benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man salaka thariqan yamtansu fi ilman sahalallahu bi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menuntut ilmu, menetapi jalan yang bisa mengantarkan dia untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke dalam surga. Karena tidak ada satupun jalan ke dalam surga yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam jannah kecuali butuh ilmu. Ya, kecuali membutuhkan ilmu. Maka bagi orang-orang yang semakin banyak ilmunya, semakin mudah dia untuk mencari jalan untuk sampai ke dalam jannah. Semakin sedikit ilmunya, semakin sempit dia, semakin sulit dia untuk mencari jalan ke surga ini. Semakin sulit rasanya dia untuk mencari jalan selamat dari neraka. Iki piye. Bagi orang yang paham, orang yang ngaji ayat ikhwah, misalkan di waktu sela-sela, di waktu lese-lese, dia bisa mengumpulkan banyak kebaikan dengan berzikir, dengan sambil nunggu misalkan ya, nunggu mobil, nunggu bis, ini apa. Bagi orang-orang yang berilmu ayat ikhwah, tidak sulit dia untuk berbuat baik dalam keadaan seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, mereka tolak-toleh. Nah, menunggu sampai jam-jaman. Seolah-olah tidak ada hal yang positif, yang baik yang bisa dilakukan dengan menunggu itu, ya, dengan sendirinya. Hatta yulifah, kita menyaksikan orang-orang yang kadang-kadang mereka itu saking sempitnya ilmunya itu, misalkan ya, ketika datang ya di masjid hari Jumat, dia menemukan di masjid itu masih kosong, tidak ada orang, seolah-olah ini kecelakaan besar bagi orang-orang yang bodoh. Ngapain? Saya pernah menemukan orang seperti ini. Lapo kleset-kleset ya. Arepe lungguh ning gone ngarepe sek sepi, gak ono ewange koyo gane piye, ya. Dadi berklesetan, cangkruan ngarep nunggu wong. Seolah-olah ini enggak ada amal yang bisa diperbuat, seolah-olah ini kerugian besar kalau dia lebih dulu datang ke masjid di hari Jumat mengawali soft depan itu, ya. Dia tidak puas kalau kemudian kalau tidak apa, yang paling akhir ini lagi kayak ini dah wis pekan kabeh, seolah-olah gitu. Datang awal lapo aku nggone kene ngawiti, subhanallah. Tidak tahu kalau memang Rasulullah itu menunjukkan demikian. Bahkan kalau seandainya kita mampu jam 7 berangkat, dan banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita iktikaf di hari Jumat itu. Tapi sekali lagi balik, bagi orang-orang yang paham, orang-orang yang ngerti ilmu, orang-orang yang belum ngaji, ya, begitu. Dia berzikir, subhanallah, masya Allah. Pekel zikir baca Al-Quran, pekel baca Al-Quran, dongo, pekel dongo, sholat mutlak sampai saat tengiin, saat pekeli. Apa yang luput dari kebaikan, ya. Makanya ayo ikhwah, ya, itu thariqah ilal jannah itu tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan ilmu. Maka saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada antum sekalian, ayo ikhwah, marilah kita selalu menyemangati diri kita untuk melazimi majelis-majelis ilmu yang seperti ini, ya. Meskipun kita ini ayo ikhwah, kalau di prosentase antara nikmat umur yang Allah berikan kepada kita dengan kesempatan kita thalabul ilmi hanya beberapa menit dalam setiap hari, meskipun 3 hari, meskipun seminggu sekalipun setiap hari kita ngaji, masih belum cukup, jauh kita untuk bisa melengkapi ilmu kita tentang ilmu syar'i. Apalagi kalau hanya apa? Hanya seminggu 3 kali, hanya beberapa menit, belum lagi kepotong tidak masuk, absen dan lain sebagainya. Terus berapa? Nah, inilah. Jadi apa yang masih mampu atau yang bisa kita lakukan, marilah kita lakukan semaksimal mungkin. Nah, ini karena
bagaimanapun ini sangat penting untuk kita. Ya, ada banyak hal di dalam ilmu syar'i ini yang mesti kita harus pelajari, harus kita kaji untuk melengkapi perbendaharaan ilmu kita, ilmu syar'i kita. Dari Rabi'ah Ibnu Ka'ab al-Aslami, beliau mengatakan, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah nginep bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah bermalam dengan Rasulullah. Fa'ataituhu bi wudu'ihi wa hajati faqala li. Dan kemudian saya melayani Rasulullah, melayani kebutuhan Rasulullah. Bi wudu'ihi itu adalah air wudu. Dengan menggunakan apa? Apa ini? Mengambilkan air wudu. Dengan mengambil air wudu dan memenuhi hajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepadaku, kata Rabi'ah, sal, wahai Rabi'ah, mintalah kamu kepadaku. Ya, kowe njaluk apa? Kowe njaluk apa karo aku? Subhanallah. Rasulullah namani Rabi'ah seperti itu. Faqultu, maka ketika itu Rabi'ah mengatakan, saya menyampaikan as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, kula nyuwun supaya saya ini nanti bisa bersama-sama menemani engkau di dalam surga. Subhanallah, demikian ya permintaan para sahabat ini ya. Jadi yang sudah kita sampaikan riwayat-riwayat itu, ketika para sahabat ini mempunyai kesempatan untuk minta kepada Rasulullah, yang diminta itu loh, subhanallah, memang luar biasa ya. Inilah kualitas para sahabat ini, tidak meminta yang yang remeh-remeh, tapi yang diminta itu yang pokoknya kenikmatan ya. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah, ya Rasulullah, saya meminta kepada engkau untuk bisa menemanimu di surga nanti. Faqala au ghairu dzalik, sakliane kowe njaluk apa? Nah, kira-kira bahasa kita begitu. Sakliane kowe njaluk apa? Faqultu wa dzaka. Apa permintaan Rabi'ah? Jawaban Rabi'ah ini, cukup ya Rasulullah, niku mawon. Tidak minta lain-lain, hanya minta itu saja. Bisa menemani engkau ketika di surga. Subhanallah. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW menjawab, fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Wahai Rabi'ah, sekarang ini, bantulah aku untuk bisa mewujudkan permintaanmu itu, supaya kalian nanti bisa bersama saya berteman di surga nanti dengan cara apa? Bi kathrati sujud. Bantu aku. Banyak-banyaklah kalian sujud. Kalau kemudian di sini apa? Menyebut sujud itu maknanya adalah sholat. Karena sholat ini intinya adalah sujud. Ya, pendeknya Rasulullah SAW memerintahkan kepada Rabi'ah, banyak-banyaklah kalian sholat. Ya. Banyak-banyak kalian melaksanakan amal ibadah. Itu tuntunan Rasulullah. Ya. Jadi bantulah saya untuk merealisasikan permintaanmu dengan cara apa? Banyak-banyak melaksanakan amal ibadah. Karena itu jalan untuk bisa mendapatkan permintaanmu, bisa mewujudkan permintaanmu yang berupa apa? Satu, masuk surga dan berteman dengan Rasulullah SAW. Ya. Jadi sekali lagi, dari beberapa riwayat ini, ayat ifah kita bisa mengambil khulasah ya, atau kesimpulan bahwa ibadah yang Rasulullah SAW perintahkan itu sangat terkait sekali dengan al-jannah. Sehingga kalau ada seseorang yang mereka beribadah sebagaimana Mu'adz bin Jabal dan sebagaimana Rabi'ah ini, beliau memperbanyak sujud, kemudian dengan harapan tujuan untuk bisa masuk ke dalam surga dan bersama-sama dengan Rasulullah, adalah hal yang disunahkan oleh Rasulullah, yang memang dibenarkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi sekali lagi di dalam ma'alim ini bahwa al-gharad
tujuan kita di dalam melaksanakan amal ibadah apapun bisa kita selipkan tujuan kita, keinginan kita agar kita bisa masuk ke dalam jannah dan bisa selamat dari api neraka.